Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Muzani TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu bab yang berbicara tentang makna tauhid dan jenis-jenis tauhid. Al-babus tsani, bab yang kedua, fi bayani makna tauhid wa anwa'ihi. Penjelasan tentang makna tauhid dan jenis-jenis tauhid. Sebelum beliau masuk ke dalam pembahasan tauhid, beliau menjelaskan apa itu tauhid. At-tauhidu, kata beliau, huwa ifradullahi bil khalqi wat tadbir wa ikhlasul ibadati lahu wa tarku ibadati ma siwah wa itsbatu ma lahu minal asma'i al-husna was-sifat al-ulya wa tanzihuhu 'anil naqsi wal 'aib. Tauhid adalah, kata beliau, mengesahkan Allah dalam beberapa hal. Yang pertama adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah, dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meniadakan kekurangan dan aib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia 3 jenis tauhid yang merupakan kesimpulan atau intisari dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sematalah yang menciptakan dan mengatur semua yang terjadi di alam semesta ini. Allah Maha Esa, mengatur, menciptakan, menguasai alam semesta. Demikian juga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Artinya apa? Setiap ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang sifatnya amalan-amalan hati maupun perbuatan-perbuatan anggota badan maupun yang dilafazkan dengan lisan, semua bentuk ibadah tersebut hanya kita berikan, hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah tersebut tidak kita berikan kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan demikian juga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama dan sifat-sifat. Setiap nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya, demikian juga sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya, demikian juga yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita yakini bahwa itu semua adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sifat-sifat makhluk.
Demikian juga di antara bentuk mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat Allah, yaitu dengan meniadakan setiap sifat yang mengandung celaan dan aib dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa 3 jenis tauhid ini, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah, mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta, tauhid yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah, demikian juga tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan intisari, kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama setelah mereka mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiga jenis tauhid ini disebutkan dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah adalah Rabbus samawati wal ard, Rabb yang menguasai, mencipta dan mengatur langit dan bumi dan segala hal yang ada di antara langit dan bumi. Ini adalah tauhid jenis pertama. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah Allah semata dan bersabarlah untuk senantiasa menyembah Dia, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid jenis kedua, yaitu tauhid yang berkaitan dengan penyembahan kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu ada pihak yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini adalah tauhid yang ketiga, yaitu tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun pihak yang sifatnya sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid yang ketiga. Tauhid dalam hal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid jenis pertama adalah yang biasa diungkapkan oleh para ulama, tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu tauhid rububiyah. Syekh Saleh mengatakan, Al-Faslul Awwal, pasal yang pertama, fi bayani ma'na tauhidir rububiyah wa iqraril musyrikina bih. Pasal pertama berisi tentang penjelasan tentang makna tauhid rububiyah dan persaksian orang-orang musyrikin tentang tauhid ini. Pengakuan orang-orang musyrikin tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, seperti yang kita sampaikan tadi, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta ini. Syekh Saleh mengatakan, at-tauhidu bima'nahu al-'am huwa i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala birrububiyyah wa ikhlasil ibadati lahu wa isbat ma lahu minal asma'i was sifat. Fahiya thalathatu anwa'. Tauhid, makna umum dari tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyendiri dalam hal rububiyah, ikhlas dalam hal keikhlasan dalam mempersembahkan ibadah, dan Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya.
fahuwa thalathatu anwa'. Maka tauhid ini ada 3 jenis. Tauhidur rububiyah, ini yang pertama. Tauhidul uluhiyah, ini tauhid yang kedua. Wa tauhidul asma'i was sifat, dan tauhid asma, nama-nama, was sifat, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu naw'in lahu ma'nan la budda min bayanihi, dan setiap jenis tauhid ini memiliki makna yang harus dijelaskan maknanya. Liyatahaddadal farqu baina hadhil anwa', sehingga kita bisa mengetahui batasan-batasan dari setiap jenis tauhid. Fa tauhidur rububiyah huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah punya perbuatan. Dan kita sebagai seorang hamba harus meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bi an yu'taqada annahu wahdahul khaliqu li jami'il makhluqat. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menciptakan seluruh makhluk hidup. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa annahu ar-raziqu li jami'id dawab. Dan kita harus meyakini pula bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan rezeki kepada seluruh binatang melata. Wal adamiyin, dan seluruh anak keturunan Adam, seluruh manusia. Wa ghairihim, dan seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Wa annahu malikul mulk wal mudabbiru li syu'unil alami kullih. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Sang Maharaja yang mengatur, dan dialah yang mengatur seluruh urusan alam semesta. Yuwalli wa ya'zil, dialah yang mengangkat kedudukan manusia, dan Allah pula yang menurunkan kedudukan manusia. Wa yu'izzu wa yudhil, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang sanggup untuk mengangkat derajat manusia, memuliakan manusia yang Allah kehendaki, dan dialah yang sanggup untuk menghinakan siapa saja yang ia kehendaki. Qadirun ala kulli syai', Allah Subhanahu wa ta'ala maha qudrah, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Yusarriful laila wan nahar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur perpindahan siang, perpindahan malam. Wa yuhyi wa yumit, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menghidupkan dan menciptakan. Semua yang kita sebutkan barusan adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang mampu melakukan itu semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakanlah,
Allahumma malikal mulk. Ya Allah, wahai zat yang maha menguasai, yang maha menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah, wahai Allah, seluruh kebaikan. Sesungguhnya engkau zat yang sanggup melakukan segala hal, maha menguasai segala sesuatu. Engkau, ya Allah, memasukkan waktu malam kepada waktu siang, dan memasukkan waktu siang kepada waktu malam. Allah Subhanahu wa ta'ala, engkaulah wahai zat yang mengatur perpindahan siang dan malam. Engkaulah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari benda hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau zat yang memberikan rezeki, ya Allah, kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Itulah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita harus meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan semua itu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa qad nafallahu subhanahu an yakuna lahu syarikun fil mulk aw mu'in, kama nafa subhanahu an yakuna lahu syarikun fil khalqi war razq. Qala ta'ala, hadha khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah meniadakan setiap sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penguasaan alam semesta, dan tidak ada satupun pihak yang membantu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penguasaan dan penciptaan alam semesta. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi kaplingan penguasaan. Di bagian ini kekuasaan Allah, di bagian sana kekuasaan pihak yang lain, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan sekutu baginya dalam hal penciptaan dan pembagian rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membagi-bagi tugas kepada pihak yang lain. Pihak yang satu menciptakan makhluk dari A sampai J misalnya, kemudian sisanya adalah sampai Z diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Demikian juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Allah tidak pernah membagi tugas kepada pihak yang lain dalam memberikan rezeki kepada alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, inilah ciptaan Allah. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Maka tunjukkanlah kepadaku apa saja yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun Tuhan yang sanggup menciptakan, tidak ada satupun Tuhan selain Allah yang sanggup menciptakan apa-apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah ada pihak yang sanggup memberikan kalian rezeki ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menahan rezeki tersebut dari hambanya? Tidak ada satupun pihak
yang sanggup memberikan rezeki ketika Allah menahan rezeki tersebut. Dan tidak ada yang sanggup menahan sebuah rezeki ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan rezeki tersebut kepada hamba yang Allah kehendaki. Kama a'lana infiradahu birrububiyyati ala jami'i khalqih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan kemahaesaan Dia akan rububiyah kepada seluruh hamba-hambanya. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dialah Rabb semesta alam. Rabb adalah asal kata dari rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb yang mengatur, menciptakan dan menguasai seluruh alam semesta. Wa qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa, berada di atas arsy-Nya. Yughshil lailan nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupkan waktu malam dengan waktu siang. Yatlubuhu hasisan. Waktu malam dan waktu siang itu saling berkejaran dengan sangat cepat. Tidak ada jeda ketika siang pergi, malam langsung datang. Demikian juga ketika malam pergi, siang langsung datang. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur perubahan waktu ini. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang gemintang. Semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya Allah lah yang memiliki hak untuk menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Inilah ayat atau dua ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan bahwa dialah satu-satunya yang punya hak rububiyah, hak untuk mencipta, hak untuk mengatur, dan hak untuk menguasai alam semesta. Wa qad fatara Allahu jami'al khalqi 'ala al-iqrari bi rububiyyatih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfitrahkan pada setiap makhluk untuk mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menanamkan pada jiwa seluruh manusia untuk mengakui bahwa hanya Allah lah yang mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta ini. Hatta innal musyrikin alladzina ja'alu lahu syarikan fil ibadah yuqirruna bitafarrudihi birrububiyah. Bahkan orang-orang musyrikin yang menjadikan sekutu dalam ibadah, yang menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah, mereka orang-orang musyrikin ini, orang-orang yang menyekutukan Allah ini, mereka mengakui tentang keesaan Allah dalam hal rububiyah. Mana buktinya orang-orang yang menyekutukan Allah ini mengakui tentang rububiyah Allah? Buktinya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Katakanlah, siapa Rabb langit yang berlapis 7
Dan siapakah Rabb yang menguasai singgasana yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah akan mengatakan, Allah dialah yang memiliki langit dan singgasana. Qul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah fa anna tusharun. Katakan juga kepada mereka, siapakah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu? Siapakah yang mampu untuk menolong seseorang dari azab, dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong dari azab dia? Apabila kalian mengetahui, mereka akan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menguasai segala sesuatu, dan dialah yang mampu untuk menolong siapapun yang ia kehendaki. Qul fa anna tusharun. Maka katakan kepada dia, mengapa kalian tersihir? Mengapa kalian tersihir sehingga tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah terdahulu, bahkan sampai sekarang, mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabbul Alamin. Dialah zat yang menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta. فهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قال الرسل فيما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, tauhid jenis pertama ini, yaitu tauhid rububiyah, tidak ada satupun komunitas masyarakat di atas muka bumi ini yang menentang tauhid jenis ini. Anak keturunan Adam tidak ada yang menyelisihi tauhid jenis pertama ini, yaitu tauhid rububiyah. Bahkan hati-hati manusia difitrahkan untuk mengakui tauhid ini, tauhid rububiyah ini. Bahkan pengakuan mereka akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dibandingkan pengakuan mereka terhadap segala sesuatu yang ada. Karena kaidah mengatakan bahwa sesuatu yang ada pasti ada pihak yang mengadakan sesuatu tersebut. Tidak mungkin ada manusia begitu saja, tidak mungkin ada bumi begitu saja, tidak mungkin ada bintang ke bintang begitu saja, tidak mungkin perpindahan antara langit, antara matahari dengan bulan, perpindahan antara malam dan siang yang begitu rapi ada begitu saja. Pasti ada zat yang menciptakan dan mengatur semua itu. Sebagaimana para rasul mengatakan, dan ucapan mereka ini diabadikan di dalam Al-Quran. Qalat rusuluhum afillahi syakkun. Para rasul berkata kepada kaumnya, apakah kalian ragu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan langit dan bumi?
Langit dan bumi tidak mungkin ada begitu saja. Pasti ada pihak, ada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Syekh mengatakan, wa ashharu man urifa tajahuluhu wa tadahuruhu bi inkarir rabb Fir'aun. Wa qad kana mustayqinan bihi fil batin kama qala lahu Musa qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Manusia yang terkenal akan kepura-puraannya tentang keberadaan Allah, dan orang yang menampakkan dirinya mengingkari keberadaan Rabb, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling populer dalam hal ini, paling terkenal dalam hal ini adalah Fir'aun. Padahal Fir'aun yakin akan keberadaan Rabb, keberadaan Sang Maha Pencipta. Namun karena kesombongannya, dia pura-pura mengingkari, pura-pura tidak mengetahui tentang adanya Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, qala laqad alimta. Musa mengatakan, sungguh engkau hai Fir'aun telah mengetahui, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Tidaklah ada zat yang mampu untuk menurunkan tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang engkau saksikan dengan matamu kecuali rabbus samawati wal ard, kecuali Rabb yang telah menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi ini. Basaira, mukjizat-mukjizat tersebut sebagai bukti nyata bagi engkau tentang keberadaan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang menunjukkan tentang keyakinan Fir'aun akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wa qala anhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Fir'aun, wa an qaumihi, dan tentang kaum Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa jahadu biha, dan mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari ayat-ayat atau tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, dan mereka meyakini mukjizat-mukjizat tersebut di dalam jiwa-jiwa mereka. Zulman wa uluwa, mereka mengingkari semua mukjizat tersebut padahal mereka yakin di dalam hati mereka sebagai bentuk kezaliman dan kesombongan mereka. Mereka menolak bukan karena tidak percaya, tetapi karena kesombongan di dalam hati mereka. Wa kadzalika man yunkiru rabbal yawma minasyiyu'iyyin. Demikian juga orang-orang yang mengingkari keberadaan Rabb Sang Maha Pencipta pada hari ini dari kalangan orang-orang ateis. Innama yunkirunahu fil zahiri mukabaratan. Sesungguhnya mereka mengingkari keberadaan Allah, keberadaan Tuhan secara zahir saja, secara lahir saja, sebagai bentuk kesombongan pada diri mereka. Wa illa fahum fil batin la budda an ya'tarifu annahu ma min mawjudin illa lahu mujidun. Padahal di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, mereka tidak memiliki celah kecuali mereka mengakui bahwa tidak ada satupun sesuatu yang ada kecuali ada pihak yang mengadakan sesuatu tersebut. Wa ma min makhluqin illa walahu khaliq,
dan tidak ada satupun makhluk kecuali ada Khaliq yang menciptakan makhluk tersebut. Wa ma min atharin illa walahu mu'athir, dan tidak ada satupun jejak kecuali ada seseorang atau pihak yang meninggalkan jejak tersebut. Tidak ada satupun yang terjadi atau ada begitu saja. Pasti ada pihak yang mengadakan sesuatu tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia-manusia ini diciptakan begitu saja, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuka pikiran manusia. Manusia tidak mungkin ada begitu saja. Demikian juga mereka tidak pernah menciptakan diri mereka sendiri. Am khalaqus samawati wal ard, atau merekakah yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, akan tetapi mereka tidak meyakini. Mereka tidak muncul begitu saja. Mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Mereka juga tidak mampu menciptakan pihak lain. Ini menunjukkan bahwasannya di sana ada Sang Maha Pencipta yang menciptakan mereka. Sehingga tidak ada jalan bagi siapapun untuk mengingkari keberadaan Allah, keberadaan Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Ta'ammalil alama kullah, ulwiyahu wa sufliyahu, bijami'i ajzaihi, tajiduhu syahidan bi itsbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi. Perhatikan alam semesta secara menyeluruh, baik alam semesta yang ada di atas maupun yang ada di bawah, dengan segala bagian-bagiannya. Di sana ada langit, ada awan, ada tanah, ada sungai, dan segala bagian yang ada di alam semesta ini. Maka engkau akan mendapati bahwa semua bagian-bagian tersebut menjadi saksi akan keberadaan Sang Maha Pencipta yang menciptakan langit, bumi, tanah, air, dan lain sebagainya, dan sebagai saksi akan keberadaan zat yang menguasai makhluk-makhluk tersebut, baik yang ada di bagian atas maupun yang ada di bagian bawah alam semesta ini. Fa inkaru sani'ihi wa jahdihi fil uqul wal fitar bimanzilati inkaril ilmi wa jahdih. Mengingkari pencipta alam semesta baik dengan akal maupun dengan fitrah itu sama dengan mengingkari pengetahuan itu sendiri. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ketika kita mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan Sang Maha Pencipta, itu sama dengan kita mengingkari pengetahuan kita tentang hakikat yang kita pernah saksikan. Ketika kita mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, itu sama dengan kita mengingkari keberadaan langit, keberadaan bumi, keberadaan siang, keberadaan malam. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Ketika kita mengingkari keberadaan seorang anak, itu sama saja dengan kita mengingkari keberadaan ibu yang melahirkan anak tersebut. Ketika kita mengingkari adanya pencipta atau pembuat kendaraan, itu sama dengan kita mengingkari keberadaan kendaraan tersebut. Wa ma tatabajjahu bihi syuyu'iyyatul yawma min inkari wujudir Rabb innama huwa min babil mukabarah. Dan hal yang dibanggakan oleh orang-orang ateis pada hari ini, di mana mereka mengingkari, mereka begitu bangga mengingkari keberadaan Rabb Allah Sang Maha Pencipta,
Sesungguhnya itu hanyalah bentuk kesombongan mereka saja. Wa musadaratu nataijil uquli wal afkari as-sahihah, dan sebagai bentuk melawan akal dan pikiran sehat. Wa man kana bihadhil mathabah faqad algha aqlahu wa da'an nasa lis-sukhriyati minhu. Dan orang yang meyakini keyakinan seperti ini, itu sama saja dia menghilangkan akalnya dan menggiring manusia untuk menghinakan dirinya sendiri. Qala syair, seorang penyair mengatakan, kaifa yu'sal ilahu wa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Bagaimana mungkin ilah dimaksiati dan diingkari oleh orang-orang yang mengingkari keberadaannya, padahal di setiap tanda-tanda yang ada di alam semesta ini menunjukkan bahwa dialah zat yang Maha Esa. Demikianlah penjelasan Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta, Allah mengatur, Allah menguasai, Allah memberi rezeki, Allah mematikan, dan Allah menghidupkan, serta perbuatan-perbuatan Allah lainnya. Kemudian tauhid ini, tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang diyakini oleh manusia secara umum, diyakini oleh orang-orang musyrikin, diakui oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Dan tauhid rububiyah tidaklah diingkari oleh sebagian manusia dikarenakan mereka tidak menerima tauhid ini, tidak menerima kemahaesaan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan, dan penguasaan alam semesta. Akan tetapi mereka mengingkari tauhid rububiyah ini disebabkan kesombongan di dalam hati mereka. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang pembahasan tauhid rububiyah. Semoga bermanfaat. Wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.